Karmin adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa kecil bersama kedua orang tua dan 8 adiknya. Sebagai anak sulung dari 9 bersaudara, Karmin memiliki tanggung jawab besar di tengah kehidupan keluarga yang serba kekurangan. Meski pendidikannya hanya sampai di tingkat SMP, Karmin tidak pernah mengeluh atau merasa rendah diri. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Bahkan di saat impian masa kecilnya harus ia pendam demi mendahulukan kebutuhan keluarganya. Kemiskinan menjadi bagian dari kehidupan yang tak terelakkan bagi keluarga Karmin. Orang tuanya, Lastri dan Parman, berjuang keras menghidupi anak-anak mereka dengan penghasilan yang pas-pasan. Biaya untuk melanjutkan pendidikan Karmin ke jenjang SMA pun dirasa tidak mungkin, apalagi masih ada 5 adiknya yang juga memerlukan perhatian serupa. Karmin memahami keterbatasan keluarganya dan memilih untuk merelakan cita-citanya. Bagi Karmin, kebahagiaan adik-adiknya lebih penting daripada mengejar mimpinya sendiri. Sebagai seorang remaja, Karmin mulai mencari pekerjaan untuk membantu keluarganya. Awalnya, ia mengikuti jejak ibunya ke pasar, bekerja sebagai kuli panggul, sementara ibunya berjualan jajanan kecil. Pekerjaan itu berat, dan tubuh Karmin yang belum terbiasa mulai merasakan kelelahan. Tak ingin menyerah, ia mencoba peruntungan dengan bekerja bersama ayahnya sebagai kuli bangunan di proyek-proyek borongan. Meski pekerjaan itu tak kalah melelahkan, Karmin tetap bertahan, bahkan saat tubuhnya sering sakit akibat beban kerja yang berat. Namun ada tekad kuat dalam diri Karmin. Ia menolak menyerah pada keadaan dan berjanji untuk tidak menjadi anak yang manja. Gajinya yang kecil ia gunakan dengan bijak. Sebagian besar ia sisihkan untuk uang saku adik-adiknya, sebagian lagi ia berikan kepada ibunya untuk kebutuhan rumah tangga, dan sisanya ia tabungkan untuk diberikan kepada neneknya, Mbah Tin, saat ia berkunjung ke dusun sebelah. Suatu pagi yang cerah, setelah menyelesaikan salat subuh, Karmin mengayuh sepeda ontelnya menuju rumah neneknya. Hari itu adalah hari Minggu, satu-satunya hari libur yang ia miliki dari pekerjaannya. Di sepanjang perjalanan, Karmin menyapa para petani dan warga desa dengan ramah, menunjukkan sikapnya yang selalu bersahabat meski hidupnya penuh tantangan. Setibanya di rumah neneknya, ia melihat Mbah Tin sedang menyapu halaman yang luas. Wajah tua neneknya tersenyum menyambut kedatangan cucunya yang dikenal baik hati itu. "Tumben pagi-pagi sudah kesini?" tanya Mbah Tin sambil menyandarkan sapu lidi di pagar bambu. Karmin hanya tersenyum dan menjawab ringan, "Mumpung libur kerja, Mbah, sekalian sepedaan." Setelah berbincang sejenak, Karmin menyerahkan uang kecil kepada neneknya untuk membeli kopi. Meski Mbah Tin awalnya menolak, Karmin bersikeras. "Biar saja, Mbah. Saya cuma ingin Mbah bisa menikmati kopi saat santai," katanya sambil tersenyum. Mbah Tin akhirnya menerima pemberian itu dengan hati penuh haru, lalu menyuruh Karmin mandi di kamar mandi sederhana di belakang rumah. Saat kembali, Karmin disambut oleh Bu Depri yang membawa nampan berisi kopi panas dan serabi kuah santan. Momen itu dihabiskan dengan obrolan ringan di pelataran, ditemani suara tawa riang anak-anak kecil sepupu Karmin. Kehangatan keluarga neneknya seolah menjadi pelipur lara di tengah beratnya perjuangan Karmin di keluarganya sendiri. Esok harinya, sepulang kerja, Karmin duduk di teras rumah mencoba melepaskan rasa lelah. Namun, ia melihat seorang tetangga berjalan menghampirinya dengan raut wajah yang tampak serius. "Min, ibumu ada di rumah?" tanya tetangga itu. Karmin menggeleng pelan sambil menjelaskan bahwa ibunya sedang menjemput adiknya mengaji. Tetangga itu mendesah panjang sebelum akhirnya berkata dengan nada tegas, "Bilang ke ibumu, hutang minggu lalu suruh segera dibayar. Anakku juga perlu bayar SPP, Min." Mendengar kata-kata itu, hati Karmin seperti diremas. Meski ia tahu orang tuanya kerap berhutang ke tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baru kali ini ia melihat ibunya ditagih dengan cara yang begitu langsung. Ia hanya bisa mengangguk sambil menahan rasa malu. Sore itu, Lastri baru saja pulang dari mengantar anak keempat dan kelimanya mengaji. Wajahnya tampak masam, langkahnya tergesa-gesa sambil terus mengomel. Ia tampak geram ketika berbicara kepada anak-anaknya. "Besok kalian mengajinya di musola Pak Gimin saja. Gratis. Sama-sama belajar baca Arab kan?"
Uangnya mending buat bayar sekolah daripada bayar ngaji. Kedua anak kecil itu hanya bisa menunduk takut, menahan tangis di depan ibunya. Karmin yang menyaksikan kejadian itu dari sudut ruangan menghampiri mereka dengan lembut. Ia mengusap kepala kedua adiknya, mencoba menenangkan suasana. Setelah itu, ia melangkah pelan menuju dapur. Tempat ibunya sibuk menyiapkan bahan dagangan untuk keesokan harinya. "Bu," ucap Karmin pelan. Ia berhenti sejenak, khawatir kata-katanya akan memicu kemarahan. "Tadi Likyah datang ke sini, Bu. Dia bilang uangnya mau dipakai bayar SPP anaknya. Katanya ibu harus segera melunasi utang." Lastri menghentikan aktivitasnya sejenak. Wajahnya berubah tegang mendengar ucapan anak sulungnya. "Dasar orang itu lagi. Kan sudah aku bilang minggu depan kalau bapakmu sudah bayaran. Kok nggak sabar banget sih?" Lastri melampiaskan emosinya dengan memotong bahan dagangan lebih keras dari biasanya. "Memang utangnya berapa, Bu?" tanya Karmin hati-hati. Ia tahu pertanyaannya bisa memancing emosi, tetapi ia tetap ingin membantu. Lastri berbalik dengan wajah kesal. "Berapapun itu, semua utang ibu untuk kalian, untuk adik-adikmu. Kamu pikir ibu senang harus berhutang? Kamu sudah merasa kaya sekarang, punya uang untuk lunasi semua utang itu." Nada suaranya meninggi, matanya melotot tajam. Karmin mundur selangkah menahan emosi. Ia tahu ibunya tidak bermaksud menyakitinya. "Tidak, Bu, maaf. Saya hanya ingin membantu sebisa saya. Kalau ibu mau, saya masih punya sedikit uang, kita bisa lunasi utang ke Likyah dulu." Lastri terdiam sejenak. Sebelum ia menjawab, suara berat Parman, ayah Karmin, terdengar dari pintu. "Uangmu simpan saja, Min. Proyek kita tinggal seminggu lagi selesai. Setelah itu, belum tentu ada kerjaan lagi." Parman yang baru selesai mandi duduk di kursi bambu sambil menghela napas panjang. "Proyek selesai? Terus gimana hutang-hutang itu?" Lastri mendekati suaminya. Suaranya bergetar. Ia tampak putus asa, bingung mencari solusi untuk masalah yang terus menumpuk. "Nanti Bapak coba buru tani lagi atau narik becak. Kita jalani saja dulu, Bu," jawab Parman lirih sambil menyeruput kopi dari cangkir usangnya. Lastri menggelengkan kepala. "Aku bosan hidup begini terus. Tidak tahu harus bagaimana lagi," gumamnya sebelum meninggalkan dapur dengan wajah muram. Karmin duduk di samping ayahnya. "Pak, seharusnya tadi kita tidak memberitahu ibu soal ini. Saya akan cari pekerjaan lain, Pak. Saya tidak ingin melihat ibu seperti itu terus." Parman menepuk pundak Karmin pelan. "Mandor tadi bilang ke Bapak, dia suka sama kerjaan kamu. Katanya, kalau proyek ini selesai, dia mau merekomendasikan kamu ke temannya yang pegang proyek jembatan di kota. Bayarannya lebih besar, Min." Mata Karmin berbinar. "Bapak serius? Kalau begitu saya mau, Pak. Izinkan saya ikut kerja itu." Parman pun mengangguk. "Besok Mandor pasti bilang langsung ke kamu." Keesokan harinya, setelah semua pekerja sibuk merapikan alat dan perkakas, Mandor mendekati Karmin. Ia mengajaknya ke sudut proyek yang lebih sepi. Wajah Mandor itu terlihat serius namun ramah. "Karmin, saya mau ngomong soal proyek selanjutnya. Kerja kamu selama ini bagus. Saya sudah kasih tahu teman saya. Dia itu mandor proyek jembatan di kota. Dia tertarik sama kamu, mau kamu ikut kerja di sana. Proyek besar, bayarannya lebih bagus. Kamu mau?" ucap sang mandor dengan nada penuh keyakinan. Karmin melepas sarung tangan kumuhnya dan menjabat tangan mandor itu dengan semangat. "Mau, Pak, saya sangat mau. Terima kasih atas kepercayaannya." Mandor tersenyum lebar dan menepuk pundak Karmin. "Kerja yang bagus di sana. Jangan bikin malu saya yang sudah rekomendasiin kamu." Malam itu Karmin pulang bersama ayahnya membawa kabar baik. Saat mereka makan bersama di ruang keluarga yang sekaligus menjadi ruang tamu dan ruang makan, Karmin memberitahu ibunya soal tawaran kerja itu. Lastri menatap Karmin dengan mata berkaca-kaca. "Kerja yang baik, Min. Jangan lupa pulang kalau ada waktu. Dan ingat, adik-adikmu butuh kiriman dari kamu," pesan Lastri. Suaranya penuh harap. Karmin menatap kelima adiknya yang sedang menikmati makan malam dengan wajah ceria.
Doakan kakak ya, nanti kalau kakak sudah punya uang kalian bisa beli es lilin, ucapnya. Semua adiknya mengangguk antusias, meski si bungsu hanya tertawa riang tanpa mengerti apa yang terjadi. 2 hari kemudian, proyek di desa selesai. Lastri sibuk menyiapkan barang-barang Karmin untuk keberangkatannya. Sebelum pergi ke kota, Karmin menyempatkan diri untuk berpamitan ke rumah neneknya. Di rumah Mbah Tin, suasana haru menyelimuti perpisahan itu. Mbah Tin menatap cucu kesayangannya dengan mata berkaca-kaca. Yang hati-hati di sana, Le. Salat jangan sampai ditinggal. Tidak ada sanak saudara di sana. Biarkan Tuhan yang menjagamu, pesannya. Paman Tono menambahkan, kalau ada libur pulanglah. Jangan ikut-ikutan teman yang tidak benar. Kala itu Karmin mengangguk perlahan, menerima semua nasihat yang dilontarkan oleh pamannya, Paman Tono, dan neneknya Mbah Tin. Dengan penuh rasa hormat, ia mencium tangan mereka, sebuah tanda pamit untuk keberangkatannya keesokan hari. Ada harapan yang berat menyelimuti perpisahan itu. Namun Karmin tak ingin memperlihatkan kegelisahannya. Ia tersenyum, menguatkan dirinya sendiri, lalu berpamitan dengan langkah yang tenang, meskipun hatinya penuh pergolakan. Waktu berlalu cepat. Hampir 2 bulan bekerja di proyek pembangunan jembatan di kota, Karmin telah mengenal banyak orang dari berbagai latar belakang. Beberapa menjadi teman dekat, sebagian lainnya hanya sebatas rekan kerja. Lingkungan itu, seperti kebanyakan proyek besar lainnya, menyimpan dinamika tersendiri. Ada pekerja yang serius bekerja tanpa banyak tingkah, namun ada pula yang sering menyimpang, mabuk, berjudi, bahkan menggunakan narkoba. Meski tergoda oleh ajakan beberapa rekannya, Karmin selalu ingat pesan keluarganya. Ia menahan diri, menjaga sikap, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ketekunan serta kejujurannya tak luput dari perhatian sang mandor yang kemudian menjadikan Karmin sebagai kepercayaannya meskipun ia hanya seorang kuli. Karmin tak pernah lupa pada keluarganya di desa. Setiap minggu, ia menyempatkan diri pulang meski jaraknya cukup jauh. Awalnya, ia menumpang mobil pickup yang melewati desanya. Namun, keberuntungan mempertemukannya dengan Joko, teman dekat yang juga bekerja di proyek itu. Joko yang memiliki motor lawas sering menawarkan tumpangan untuk Karmin. Bahkan saat Joko tidak pulang, ia dengan murah hati meminjamkan motornya kepada Karmin. Hubungan itu menjadi salah satu anugerah bagi Karmin, yang kerap membawa sedikit kebahagiaan untuk keluarganya setiap kali ia kembali ke desa. Bagi adik-adiknya, kepulangan Karmin selalu dinantikan. Janji Karmin untuk mentraktir es lilin menjadi hal yang mereka tunggu-tunggu setiap akhir pekan. Lastri, ibunya, juga menantikan Karmin untuk alasan berbeda. Uang yang Karmin bawa adalah penyelamat dari tekanan tagihan utang yang terus menghantui keluarga mereka. Bahkan Parman, sang ayah, meminta Karmin untuk membantu menggadaikan motor tetangga demi menutupi kebutuhan mendesak. Karmin meski tahu itu akan menguras penghasilannya, tak pernah menolak. Ia melakukannya dengan ikhlas, tanpa keluhan. Salah satu kabar baik yang akhirnya datang ke keluarga mereka adalah ketika Parman menerima warisan 2 petak sawah dari orang tuanya. Lastri mengabarkan hal itu kepada Karmin dengan antusias, meski nada suaranya tetap mengandung kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Lumayan, sekarang kita punya garapan. Setidaknya ini bisa membantu sedikit, ujarnya. Karmin hanya mengangguk. Yang penting, adik-adikku tidak perlu putus sekolah seperti aku, ucapnya pelan. Senyumnya tipis, namun penuh ketulusan. Kerja keras Karmin di proyek terus membuahkan hasil. Setelah beberapa bulan proyek itu selesai dan sang mandor mengajaknya bergabung dalam proyek lain yang lebih besar. Dengan gaji yang sedikit lebih baik, Karmin akhirnya mampu membeli motor Karisma bekas. Meskipun demikian, kondisi ekonomi keluarganya tetap sulit. Utang-utang Lastri kepada tetangga tak kunjung selesai. Bahkan seringkali ia ditagih setiap hari. Karmin merasa usahanya seperti menimba air dari sumur yang tak pernah kering, tiada habisnya. Tahun 2001 menjadi titik balik dalam kehidupan Karmin. Setelah 2 minggu tak pulang, ia memutuskan untuk kembali ke desanya. Mengendarai motor Karismanya dengan kecepatan sedang,
ia menembus jalanan yang ramai di akhir pekan. Namun, di sebuah tikungan tajam menuju kecamatannya, takdir malang menantinya. Sebuah truk besar melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Karmin terkejut. Ia menekan rem sekuat tenaga, namun usahanya sia-sia. Motornya kehilangan kendali, menabrak trotoar, dan tubuh Karmin terpental beberapa meter. Keramaian mendadak hening. Orang-orang berkerumun menyaksikan tubuh Karmin yang tergolek lemah di pinggir jalan. Tak lama kemudian, suara sirin ambulans memecah suasana. Karmin yang tak sadarkan diri segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara kabar kecelakaan itu sampai ke keluarganya. Tangisan Lastri dan Parman memecah sunyi rumah sakit ketika mereka tiba untuk melihat Karmin yang terbaring dalam keadaan kritis. Dokter memberikan kabar yang menyesakan. Karmin mengalami cedera serius dan kini dalam keadaan koma. Keluarga itu yang sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan, kini menghadapi ujian terberat mereka. Untuk membiayai pengobatan Karmin, motor karismanya yang baru dibeli menjadi barang pertama yang dijual. Sawah 2 petak warisan Parman pun ikut digadaikan. Motor legenda yang sudah berhasil mereka beli dari tetangga juga harus dilepas kembali. Keluarga itu terpuruk lebih dalam. 1 bulan berlalu dan kondisi Karmin tak kunjung membaik. Akhirnya, Parman memutuskan untuk membawa Karmin pulang. Meskipun mereka telah menggunakan surat keterangan tidak mampu untuk mengurangi biaya rumah sakit, tetap saja biaya yang tersisa sulit ditanggung. Karmin dirawat di rumah dengan seadanya. 2 bulan kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Mata Karmin perlahan terbuka. Tubuhnya yang kurus kering mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun, kondisi Karmin jauh dari kata pulih. Cedera serius membuatnya kehilangan banyak fungsi tubuh. Wajahnya yang dulu ceria kini selalu datar, tanpa ekspresi. Cara bicaranya lambat dan seperti anak kecil. Tulang belakangnya bermasalah, menyebabkan tubuhnya miring ke kanan, sementara kaki kirinya pincang, membuat setiap langkah terasa berat. Keadaan ini mengubah segalanya. Lastri, yang dulu menyayangi Karmin, kini melihatnya sebagai beban. Ia sering memarahi Karmin, menganggap anak sulungnya itu tidak lagi berguna. Karmin, yang dulu ceria dan penuh semangat, kini menjalani hidupnya dalam kesunyian. Pandangannya kosong, jiwanya seperti terkunci di dalam tubuh yang tak lagi sama. Hari-hari berlalu tanpa ada tanda-tanda perubahan. Karmin tetap dengan kondisinya, sementara Lastri terus melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Hidup yang sebelumnya berat kini terasa hampir tak tertanggungkan. Pada suatu siang yang terik, Karmin memutuskan pergi ke musala Pak Gimin untuk mengikuti salat zuhur berjamaah. Saat itu, waktu masih menunjukkan pukul 11 lebih sedikit. Musala terlihat sepi, seperti biasa jika belum mendekati waktu salat. Karmin, dengan langkah tertatih-tatih, menuju pancuran untuk berwudu. Tubuhnya yang tak lagi sekuat dulu bergerak perlahan. Setiap gerak terasa seperti perjuangan tersendiri. Namun, semangatnya tetap menyala. Ia ingin melaksanakan ibadahnya dengan penuh khidmat. Tak lama berselang, suasana desa mendadak riuh. Dari arah musala, suara azan menggema melalui toa yang terpasang di atap bangunan kecil itu. Waktu baru menunjukkan pukul 11 lewat 15 menit, sehingga hal ini mengejutkan banyak warga. Bu Narni, istri Pak Gimin yang sedang berada di rumah, segera bergegas menuju musala. Langkahnya tergesa-gesa, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Sesampainya di musala, ia tertegun melihat Karmin berdiri di depan mikrofon. Pemuda itu baru saja selesai mengumandangkan azan. Bu Narni mendekat, berusaha menenangkan Karmin tanpa membuatnya merasa bersalah. Dengan lembut, ia berkata, "Min, ini belum waktunya azan, masih terlalu awal." Karmin menundukkan kepala, meletakkan mikrofon di tempatnya. Ia hanya menjawab dengan suara lambat dan polos, "Tapi sudah panas, Bu." Bu Narni mencoba tersenyum, walaupun hatinya diliputi rasa iba. "Tidak apa-apa, lain kali tunggu sampai waktunya ya. Sekarang duduk dulu di sini sambil menunggu Pak Gimin pulang dari sawah."
Ia tidak ingin Karmin merasa kecil hati. Pemuda itu hanya diam, menunduk dengan tatapan kosong. Setelah kembali ke rumah, alih-alih disambut dengan kasih sayang, Karmin justru harus menghadapi amarah ibunya. Lastri, yang sudah mendengar kejadian di musala, menyambut Karmin dengan wajah penuh kemarahan. Ia memarahi Karmin tanpa henti, menyebut bahwa tindakan Karmin telah membuat malu keluarga. Nada suaranya meninggi, dan ia tak memberi ruang bagi Karmin untuk menjelaskan. Karmin hanya bisa menangis, sementara ibunya terus mengomel, tanpa belas kasihan. Hingga malam, Lastri tetap membiarkan Karmin kelaparan, tanpa sedikit pun perhatian. Adik-adik Karmin yang masih kecil lah, yang akhirnya menghibur dan menenangkan kakaknya. Salah satu adiknya bahkan memberanikan diri mengambil makanan, dan menyuapi Karmin dengan penuh kasih. Keesokan harinya, Karmin memutuskan pergi ke rumah neneknya, Mbah Tin. Rumah itu adalah tempat yang selalu membuatnya merasa diterima. Meskipun harus mengayuh sepeda ontel dengan tubuhnya yang tak lagi sempurna, Karmin tetap nekat. Setiap tanjakan dan turunan ia lalui dengan perlahan, menuntun sepedanya jika terasa terlalu berat. Perjalanan yang melelahkan itu tak menyurutkan semangatnya. Baginya, Mbah Tin adalah sosok yang selalu memberi pelukan hangat dan perhatian tanpa syarat. Setibanya di rumah neneknya, Mbah Tin segera menyambut Karmin dengan kekhawatiran yang terlihat jelas di wajah tuanya. "Kamu jangan sering-sering ke sini kalau tidak ada yang mengantar. Mbah itu kasihan sama kamu," ucapnya sambil mempersilakan Karmin duduk. Namun Karmin menjawab dengan nada lirih, "Aku suka di sini, Mbah." Mbah Tin menghela napas, mencoba menyembunyikan rasa sedihnya. "Kamu sudah makan?" tanyanya lembut. Karmin hanya menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku dimarahi ibu, aku tidak diberi makan," ucapnya dengan raut wajah penuh luka. Mbah Tin tak bisa menahan emosinya. Dalam hati, ia merasa marah sekaligus sedih kepada anaknya, Lastri, yang tega memperlakukan Karmin seperti itu. Namun, ia memilih memendam rasa kecewanya. Tak ingin menambah beban pada cucunya yang sudah cukup terluka. Setelah menghidangkan makanan dan kopi untuk Karmin, Mbah Tin hanya bisa memandang cucunya makan dengan lahap. Air mata menetes perlahan di pipinya. Ia tahu Karmin datang bukan hanya untuk mengisi perutnya, tetapi juga mencari tempat di mana ia merasa dihargai. Namun, meskipun Mbah Tin berusaha memberi kenyamanan, Karmin tak bisa menghindari kenyataan. Ketika ia berkunjung ke rumah Leksumi, sepupu-sepupunya yang masih kecil takut mendekatinya. Mereka tak lagi melihat Karmin sebagai kakak yang menyenangkan, melainkan sebagai sosok yang asing karena kondisinya yang berubah. Menjelang siang, Karmin memutuskan pulang meski Mbah Tin memintanya untuk menunggu Bude Pri pulang dari kerja. Karmin hanya tersenyum tipis, lalu kembali mengayuh sepedanya dengan tubuh yang masih lemah. Malam itu, Lastri dan Parman berbicara dengan nada serius di kamar mereka. Lastri, yang tampak lelah, terbaring di kasur sambil memegangi perutnya yang mulai membesar. "Aku tahu kita sulit, Pak," gumamnya dengan suara gemetar. Parman, yang duduk di kursi dekat jendela, mendesah panjang. "Kamu tahu keadaan kita toh? Kita sudah pontang-panting untuk Karmin, untuk anak-anak yang lain. Sekarang kamu hamil lagi, apa kita mampu?" Suaranya penuh nada frustrasi. Kehamilan itu menjadi kabar yang mengguncang. Anak ke-10 dalam keluarga yang sudah tidak mampu secara finansial adalah sesuatu yang tak pernah mereka rencanakan. Semakin besar kandungan Lastri, semakin banyak cibiran dari tetangga. Parman akhirnya memutuskan bahwa anak itu akan diberikan kepada orang lain yang mampu merawatnya. Keputusan itu berat, tetapi mereka merasa tak ada pilihan lain. Setelah bayi itu lahir, Yatmi, seorang kerabat jauh yang mendambakan anak, mengambil alih tanggung jawab merawatnya. Yatmi bahkan bersedia menanggung biaya persalinan Lastri. Saat bayi itu dibawa pergi, Lastri hanya bisa terdiam, menahan tangis yang menggenang di matanya. Parman menundukkan kepala, sementara bisik-bisik dan cibiran dari tetangga terus terdengar. Mereka memilih menulikan telinga. Tahun-tahun berlalu, namun perekonomian keluarga Lastri dan Parman tak kunjung membaik. Setiap usaha yang mereka lakukan terasa seperti berjalan di tempat, tanpa hasil yang nyata.
Anak kedua mereka, yang seharusnya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, memilih untuk berhenti sekolah. Ia merantau ke Jawa Tengah dengan harapan dapat membantu keluarga di desa. Sekali waktu, ia pulang membawa hasil kerja kerasnya, namun kiriman uang yang sesekali datang tidak cukup untuk mengentaskan kesulitan mereka. Keluarga itu tetap terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang tampak mustahil ditembus. Sementara itu, Karmin menjalani kehidupannya dengan penuh keterbatasan. Setelah kecelakaan yang merenggut masa depannya, ia menjadi sosok pendiam yang hanya menemukan kedamaian di musala kecil milik Pak Gimin. Tempat itu menjadi pelarian sekaligus ruang untuk mencari ketenangan. Setiap hari, Karmin rajin datang untuk salat berjamaah dan membantu pekerjaan ringan di sana. Bu Narni, istri Pak Gimin, merasa iba melihat kondisi Karmin. Ia memperlakukan Karmin seperti keluarganya sendiri, sering mengajaknya berbicara, menyuguhinya kopi, atau memberikan makanan. Kehangatan yang diberikan Bu Narni menjadi salah satu pelipur lara dalam hidup Karmin yang sepi. Suatu hari, Parman dan Lastri mengumumkan kepada anak-anak mereka bahwa mereka akan pergi ke acara khitanan seorang saudara jauh. Mereka berencana meninggalkan rumah selama 2 hari 1 malam. Tak ada yang mencurigai kepergian mereka, karena keduanya tampak membawa ember berbungkus taplak, ciri khas orang desa yang hendak menghadiri kenduri. Ketika para tetangga bertanya, mereka memberikan alasan yang sama, membuat perjalanan mereka terkesan biasa saja. Namun, perjalanan Parman dan Lastri kali ini bukan untuk menghadiri acara keluarga. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dengan motor butut mereka tiba di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan berada di tepi laut. Jalan utama desa terasa sepi dan rumah-rumah tampak berjauhan. Parman mengarahkan motor ke jalan setapak yang semakin masuk ke dalam hutan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil yang reyot, rumah terakhir di ujung desa itu. Di depan rumah, Parman mengetuk pintu dengan perlahan sambil mengucapkan salam. Suara laki-laki tua dari dalam rumah mempersilakan mereka masuk. Bau menyan dan minyak mistis segera menyergap indera penciuman mereka begitu memasuki ruangan kecil yang penuh dengan benda-benda aneh. Berbagai pusaka tergantung di dinding, sementara pemilik rumah, seorang pria tua yang dikenal sebagai Mbah Rajan, tampak sedang membersihkan keris-kerisnya. Tanpa basa-basi, Mbah Rajan menyapa mereka dengan suara dalam dan penuh wibawa. Hari ini buruk bagi orang lain, tapi baik untuk kalian yang mencari pesugihan. Rupanya niat kalian sudah bulat, ucapnya sembari menatap tajam ke arah mereka. Parman dan Lastri mengangguk, menunjukkan keseriusan mereka. Parman menyerahkan ember yang mereka bawa kepada Mbah Rajan. Di dalamnya terdapat ayam cemani yang telah disembelih, darahnya dalam wadah terpisah, serta umbu rampi lainnya. Mbah Rajan memeriksa isi ember itu dengan saksama, lalu menyatakan semuanya sudah sesuai. Ia kemudian menjelaskan bahwa mereka harus melakukan ritual di sebuah pohon keramat dekat mulut gua di dalam hutan. Semua sesaji harus diletakkan di tampah bersama dupa dan kemenyan, dan mereka harus bersemedi di sana hingga Eyang datang menemui mereka. Menjelang senja, Parman dan Lastri bersama Mbah Rajan menuju lokasi yang dimaksud. Pohon besar itu berdiri megah dengan akar-akar yang mencengkeram tanah di sekitarnya. Tampah-tampah yang berserakan di bawah pohon menjadi bukti bahwa tempat ini sering digunakan untuk ritual serupa. Sambil menyiapkan sesaji, Parman berbisik kepada Lastri. "Bu, setahuku pesugihan seperti ini akan menurun ke anak-anak kita sampai 7 keturunan." Lastri hanya mengangkat bahu. Baginya, itu bukan masalah besar. "Biarkan saja, Pak. Yang penting kita kaya. Anak-anak dan cucu kita juga akan hidup makmur." Parman mengangguk pelan, meski hatinya sedikit terguncang oleh perkataan istrinya. Mereka mengikuti arahan Mbah Rajan dengan khidmat, memulai ritual yang berlangsung hingga 2 hari 1 malam. Ketika ritual selesai, keduanya kembali ke rumah dengan semangat baru, membawa harapan bahwa kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Kepulangan mereka diikuti dengan perubahan di dalam rumah. Parman dan Lastri menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk ritual selanjutnya. Ruangan itu dijaga ketat dan anak-anak mereka dilarang mendekat.
Namun persoalan baru segera muncul. Mereka membutuhkan tumbal pertama untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat. "Bu, tumbal pertama kita butuh segera. Tapi siapa, Bu?" tanya Parman dengan nada ragu. Matanya menatap sesaji yang tengah mereka siapkan. Lastri memandang suaminya dengan tatapan tajam, seolah menyimpan jawaban yang telah lama ia pikirkan. "Kita harus berkorban, Pak. Semakin besar pengorbanan, semakin banyak yang kita dapat." Parman mengerutkan kening, tak sepenuhnya memahami maksud istrinya. "Apa maksudmu?" Lastri menarik napas panjang sebelum menjawab. "Eyang sudah bilang, tumbal pembukaan lebih baik jika ada ikatan keluarga. Itu yang akan membuat pesugihan kita semakin kuat." Parman terdiam, pikirannya kalut, tetapi ia tak mampu membantah logika yang ditanamkan oleh Eyang. "Jadi siapa, Bu?" tanyanya akhirnya. "Karmin saja, Pak. Dia sudah tidak berguna lagi dalam keluarga ini," ucap Lastri dengan dingin, tanpa sedikit pun keraguan di wajahnya. Parman tercengang mendengar usulan istrinya untuk menjadikan Karmin sebagai tumbal pertama. Wajahnya menegang, matanya terbelalak, namun tak ada bantahan yang keluar dari mulutnya. Rasa tamak telah menguasai hati mereka, membutakan nurani yang seharusnya menjerit menolak tindakan keji itu. Mereka sepakat, Karmin yang dianggap tidak berguna akan menjadi korban pertama dari persekutuan mereka dengan kekuatan gelap. Dengan penuh tekad, mereka memulai ritual itu. Malam ritual berlalu dengan lancar, seperti arahan yang diberikan oleh Mbah Raja. Keesokan harinya, efek dari keputusan itu mulai terasa. Karmin, yang sebelumnya sudah hidup dalam keterbatasan, mulai menunjukkan penurunan kondisi kesehatan. Tubuhnya melemah drastis, hingga menyerupai keadaannya saat pertama kali sadar dari koma. Setiap hari, tubuhnya semakin tak berdaya, mengundang simpati dari kerabat yang berbondong-bondong datang menjenguk. Namun, di balik setiap tatapan iba mereka, tak ada yang menyadari bahwa apa yang terjadi pada Karmin bukan sekadar takdir, melainkan hasil dari pengkhianatan kedua orang tuanya sendiri. Setiap malam Karmin meracau dalam tidurnya. Ucapannya tidak jelas, namun seringkali disertai jeritan ketakutan. Setiap kali terbangun, suhu tubuhnya meninggi, membuatnya terlihat seperti dihantui sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Siang hari, ia menjadi pendiam, seringkali memandang kosong dengan raut wajah ketakutan. Dalam hitungan hari, ingatan Karmin semakin memudar. Ia mulai melupakan nama-nama orang terdekat, bahkan keluarganya sendiri. Pada akhirnya, ia tidak lagi mengenali siapa dirinya. Di penghujung suatu hari, kabar buruk menyebar ke seluruh desa. Karmin tidak sadarkan diri meskipun berulang kali dibangunkan. Para tetangga berbondong-bondong mendatangi rumah Lastri dan Parman, ingin memastikan kabar itu. Ketika malam tiba, suara toa dari musala Pak Gimin mengumumkan berita duka. Karmin telah tiada. Pemakaman Karmin dilakukan pada malam itu juga atas permintaan Lastri dan Parman. Mereka berdalih ingin segera memberikan tempat peristirahatan yang tenang bagi putra sulung mereka. Gerimis tipis mengiringi perjalanan Karmin ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tangis pecah dari kerabat dan tetangga yang hadir, mengenang kebaikan hati seorang pemuda yang begitu sederhana dan tak pernah mengeluh. Setelah pemakaman selesai menjelang tengah malam, hanya kerabat terdekat yang tinggal untuk membereskan sisa acara. Di antara mereka adalah Bude Pri, yang memutuskan pulang lebih awal dengan putri bungsunya yang masih kecil. Ia menolak diantar oleh suaminya, memintanya tetap membantu membereskan acara bersama yang lain. Dengan motor Suprafit bututnya, Bude Pri melaju pelan di bawah gerimis, sembari menggendong anaknya yang sudah terlelap. Perjalanan pulang terasa panjang. Gerimis yang turun membatasi pandangannya, membuatnya harus berkonsentrasi lebih. Ketika melewati sebuah sekolah yang menghadap ke hamparan persawahan dan pohon-pohon jati, matanya menangkap sosok seseorang duduk di depan pos satpam di gerbang sekolah itu. Dalam hati, ia bertanya-tanya, siapa yang berjalan kaki di malam larut seperti ini? Ketika ia mendekat, sosok itu semakin jelas. Bude Pri tertegun. Sosok itu adalah Karmin, mengenakan pakaian yang sama seperti terakhir kali ia lihat. Wajahnya pucat,
tanpa ekspresi, dan matanya menatap lurus ke depan seolah menembus gelap malam. Ketakutan menjalari tubuh Bude Pri. Dengan tangan gemetar, ia mempercepat laju motornya, berusaha menghindari pandangan dari sosok itu. Setibanya di rumah, ia tak sanggup tinggal sendirian. Ia memilih menginap di rumah Leksumi dan baru menceritakan pengalamannya keesokan pagi. Kabar tentang penampakan Karmin tidak hanya dialami oleh Bude Pri. Beberapa kerabat lain juga mengaku bermimpi didatangi oleh Karmin. Sosoknya sering muncul, membawa kesan mendalam pada siapapun yang mengalaminya. Sementara itu, di rumah Mbah Tin, kabar kematian Karmin menjadi pukulan berat. Wanita tua itu hanya bisa menangis, mengunci dirinya di kamar untuk meredam rasa kehilangan yang begitu besar. Suatu hari, Mbah Tin memanggil Bude Pri ke kamarnya. Dengan langkah pelan, ia membawa sebuah kaleng biskuit yang sudah kusam, lalu menyerahkannya kepada Bude Pri. Kaleng itu penuh dengan uang pemberian dari anak-anaknya, termasuk dari Lastri. Namun, di antara tumpukan uang itu, Mbah Tin menunjuk ikatan uang kertas dengan karet gelang. Ambillah uang ini pemberian dari Lastri. Aku tidak ingin menyimpannya lagi. Bude Pri memahami maksud neneknya. Dengan hati berat, ia membawa uang itu ke dapur. Amarah dan rasa jijik terhadap tindakan Lastri membakar dirinya. Ia mengambil korek api, lalu membakar lembaran uang itu hingga hangus menjadi abu. Bawa sendiri setan-setanmu itu, Lastri. Jangan libatkan keluargaku, ucapnya dengan penuh emosi sembari memandangi api yang melahap uang tersebut. Bude Pri akhirnya berbicara dengan seorang ustadz di desa untuk mencari kejelasan tentang kematian Karmin. Sang ustadz hanya memberikan sedikit keterangan, namun cukup untuk membuka mata. Ia menjelaskan bahwa Lastri dan Parman telah bersekutu dengan kekuatan gelap, melakukan sesuatu yang tidak pantas sebagai manusia. Mereka telah menggadaikan iman demi kekayaan duniawi. Sejak saat itu Bude Pri mengambil keputusan tegas. Ia memutuskan untuk menjaga jarak dari Lastri, bahkan tak lagi menganggapnya sebagai saudara kandung. Dalam hatinya, ia merasa jijik kepada Lastri yang tega menjadikan putra sulungnya sendiri sebagai tumbal demi memenuhi ambisi kekayaan. Ia berjanji akan melindungi keluarganya yang tersisa dari bahaya pesugihan Lastri. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua.